Bismillah walibni warwani kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang yang gak move on dengan kehadiran apolitik ini, teman-teman. Kita tahu beberapa bulan lalu dia mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakan, padahal dia sedang membantah dan juga mempertanyakan iman yang selama ini dikorek-korek oleh para polemikus, dan dia balik bertanya dan memberikan pemaparan dan data-data. Akhirnya dia mengalami sebuah hal yang kurang mengenakan. Tetapi ternyata banyak teman-teman di antara orang itu yang merindukan kehadirannya dan mencerdaskan banyak orang, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang beragama lain pun, kalau misalnya tidak senang dengan video ini, skip saja kalau Anda baper. Tapi kalau Anda siap untuk dicerdaskan, bertukar pikiran, monggo lihat secara tuntas. Ini dia videonya, teman-teman. Bukan, ngerti nggak Allahmu itu, bentar, ngerti nggak Allahmu itu bahasa selain bahasa Arab? Ilahnya Yesus itu Tuhan. Kalau ilahnya Paulus beda lagi. Kamu itu dokter, ditanya A, jawab jawabannya apa nih, dokter? Enggak, makanya supaya Anda tahu apa itu lafal ilah, begitu maksud saya. Iya, jawab dulu. Ibu dokter yang cantik terhormat. Kamu dokter, jangan-jangan gini ya. Ini kok Al-Hayat Indonesia udah beda suaranya ya? Sebentar dulu Sopi. Jangan sampai kamu dokter, orang sakit kepala tapi kau suntik penyakit rabies. Gimana sih iya, dokter? Maksud saya, Bu Dokter, kalau sakitnya panu diberi obat kalpanak, Bu Dokter. Jangan sakitnya panu kok kasih dia penisilin, mati dia, Bu Dokter. Nah, jadi Pak Erben pertanyaannya apa? Kau jawablah yang sesuai begitu, Bu Dokter. Iya. Dokter kok jadi dokter, kok jadi dokter? Kamu dokter, aku tanya. Iya, ini logat Batak begini, Bu Dokter. Dan saya tidak bisa ngomong dokter, nggak bisa saya. Saya ngomongnya dokter. Jangan ada ominem lah. Ayo Bu Dokter, sekarang dijawab pertanyaannya Pak Erben. Coba saya moderatori ya. Ini ya bukan lagi ujian ya, jadi hanya bereaksi. Jadi kalau saya mereaksi sesuatu itu ya, bukan karena itu pertanyaan atau apa, karena banyak itu yang bukan pertanyaan disebut pertanyaan. Jadi saya hanya mereaksi saja, merespon ya. Seperti itulah cara saya merespon. Harapannya supaya audiensnya itu bisa cepat mengetahui apa yang saya sampaikan gitu. Oke, kita mau belajar juga dong. Kawan-kawan, aku ya, satu pertanyaan. utamanya kepada netizen sih, karena saya tahu sih karakter yang betul. biasa. Netizen memang raja di sini. Iya, netizen itu raja nomor 1. Kita utamakan di sini. Jadi Dian mau nanya, ini tadi ada Musa di kitab kalian ya, ada Musa ya? Bukan hanya Rasulullah Musa, ada 124.000 nabi. Iya, pokoknya 13 rasul. Iya, yang nggak apa-apa. Ada Musa, lalu diabadikan oleh Allahnya Dian, begitu ya bahasanya ya? Ya, oleh Tuhannya Rasulullah Musa, oleh Tuhannya Rasulullah Daud, oleh Tuhannya Rasulullah Isa. Kan sama aja tuh. Tadi kan sudah ditanya kawan bahasa Arab, lalu Dian jawab bahwa itu sudah diabadikan. Semua 124. Gini bentar. Jadi karena Bu Adian mengatakan bahwa sesembahanmu mengabadikan Musa dan lain-lainnya di dalam Quran. Sekarang saya masuk ke pertanyaan berikut, Bu Adian nih. Coba terangkan dulu sama saya, siapa istri-istri para nabi yang diabadikan di dalam Quran? Ada enggak? Maksud aku tadi berarti bahasa Arab itu bahasa terjemahan. Itu siapa? Udah terjawab tadi, Pak. Dia nggak mau jawab. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Bahasa asli itu, bahasa asli. Sebentar dulu. Dialek suku Quraisy Mekah. Bentar dulu. Aku udah tahu. Artinya Allahmu mengabadikan Musa menjadi berbahasa Arab. Jangan walaupun apa yang tidak kamu ketahui. Bilang aja Tuhan. Jadi Tuhan. Nanti kita mau sama kau, coba tunjukkan dulu sama saya di dalam Quran ada kata Allah. Kenapa makanya jangan gunakan kata yang kamu tidak ketahui, yang kamu ketahui aja. Tuhan misalnya. Masalahnya saya lebih tahu dari kau. Atau Bapak gitu. Sekarang saya minta sama kau. Bapaknya Yesus kan Tuhan. Nah, itu aja kalian gunakan. Bapaknya Yesus itu Yahweh. Iya, Tuhan kan. Yahweh itu kan. Beda, Tuhan itu gelar. Iya, cocok. Yang bergelar Tuhan itu siapa di dalam perjanjian baru? Sebentar, jangan. Pertanyaan saya yang tadi, pertanyaan saya yang kedua. Edukasi dengan perjanjian baru. Coba kita uji dulu sejauh mana cerdasnya Allahmu itu. Coba, kan katanya kan para nabi diabadikan di Quran. Itu Tuhan. Sekarang saya tanya. Oke, Tuhanmu. Sekarang saya tanya. Oke.
Saya tanya sama kau, siapa istri para nabi yang diceritakan, dikisahkan atau dipatenkan di dalam Quran oleh sesembahanmu? Coba siapa namanya? Coba tunjukkan dulu sama saya di Quran. Di mana? Di mana datanya? Oleh Tuhan. Oke, sekarang di mana? Di mana istrinya Abraham tertulis di sini di dalam Quran? Di surah berapa? Ayat berapa? Terus kenapa? Kalau Tuhan tidak mau menyampaikan ataupun bagaimana? Jadi sekarang berarti yang kamu sembah itu mengabadikan tidak lengkap dong. Tidak lengkap dong. Terserah Tuhan, suka-suka Tuhan. Oh, terserah Tuhan, suka-suka Yang Tuhan. jelasnya lengkap tata cara. Artinya kamu berarti tidak bisa menjelaskan bahwa di dalam Quran ada nama istri para nabi. Lengkap Oke. SOP dalam menyembah Tuhan. Bahwa Oke. ada yang Tuhan tidak sampaikan secara detail. Oke, sekarang. Itu berarti kita nggak butuh itu. Misal Oke, kamu sekarang. nggak cantum dalam Al-Quran. Ditanya jawabnya apa? Ada kan, nggak penting itu kan. Bu dokter, Kayaknya kau itu dokter penyakit jiwa kau. Makanya Bu dokter, sorry. ngapain mau dimuat bos? Bu dokter, sorry sebentar. Mungkin Bu dokter dipertanyakan apa, dijawabnya itu. Jangan Memang saya kan bilang tadi saya nggak menjawab karena Bu banyak. dokter, Tapi ngaku-ngaku bertanya. Gunakan akal sehatmu, Bu. Ayo dong, kerja sama yang baik kita. Anda kalau menggunakan akal sehat pasti tidak ingin Rasulullah Yesus dibantai karena kamu Kalau mengasihi kami Yesus tidak membantai kelakuanmu. Yesus, kami tidak membantai Yesus. Ada apa denganmu? Kamu menginginkan Rasulullah Yesus dibantai seperti Yudas menginginkan beliau. Siapa yang mengatakan Rasulullah Yesus dibantai? Di mana dikatakan di dalam Alkitab Rasulullah Yesus dibantai? Di mana itu? Terus kenapa dirayakan sih? Enggak, sebutkan. Di mana dikatakan Rasulullah Yesus Kenapa harus dibantai? dirayakan? Nabi Pertanyaan itu bukan itu. Pertanyaan saya di dalam Alkitab di mana? Bapak surgawi. Ini dokter apa sih ini? Aduh. Ganti dulu namanya, jangan dokter, dukun aja. Itu kan karena beliau diijabah doanya, semalam-malaman berdoa, bersujud kepada Bu dokter, pada bapaknya, Bapak surgawi. Pengetahuan Bu Adiani tentang Quran seberapa paham? Saya ingin tahu. Sedangkan perjanjian baru saja saya tahu, apalagi Al-Quran. Kalau Rasulullah gitu. Saya tanya, Bu. Tadi baru kita membahas. Sebentar. Baru tadi kita membahas nama asli Nabi. Iya kan Rasulullah Yesus itu karena beliau bukan dialek suku Quraisy Mekah. Pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Memang saya merespon, mereaksi aja. Kalau merespon itu artinya bertanya. Ini bukan ujian, Bu. Bukan, Ibu nggak dengerin orang, Bu. Kalau Ibu mau berdiskusi itu saya bereaksi. Kalian kan menyampaikan sesuatu tentang saya itu belum ngomong. Merespon apa? Saya belum ngomong, Ibu udah merespon, kan ada nggak ada aksi, Ibu bereaksi tentang perjanjian baru. Kalian kan mau pertanyaan saya, Dokter Adiani. Nama asli nabimu itu namanya Katem. Enggak, pertanyaan saya, nama asli nabimu itu kok bisa Katem? Terserah mau nama siapa, yang jelas semua nama dari nabi dibaptiskan Tuhan langsung, bukan diberikan sama orang. Pertanyaan saya di dalam Rasulullah Isa, Arab, Kanaan, Palestina. Bukan pertanyaan saya, bukan itu. Nama Encus. Pertanyaan saya itu dari mana itu, Bu? Gak ada yang namanya Encus, Bu. Ganti nama-namanya Zeus, Lucifer dan sebagainya. Itu datang dari mana, Bu? Jauh loh. Masa nama nabi yang Allah namanya Yunani. Masa nama nabi yang katanya namanya itu nama baptisan dia dari Tuhannya langsung loh, bukan dari ibunya. Enggak ada yang ubah, Bu. Yang pertanyaan saya adalah nama nabimu kenapa artinya berak atau kotoran? Kenapa nama nabi, Bu? Coba Rasulullah Yesus itu kan sama dengan saya, sama-sama bukan Tuhan. Jadi sebentar ya, saya tunjukkan bahwa nama nabimu adalah Tai ya. Aku nggak punya nabi. Iya, nama nabimu Tai. Aku tunjukin ya. Iya, bukan nabiku itu, nabi Tuhan. Bu dokter. Dokter, saya nanya dong, Bu dokter. Bu dokter, belajar Al-Quran sama Alkitab sama siapa, Bu? Bu? Halo, Bu dokter? Bu dokter? Suara saya kedengaran nggak ya? Alkitab hanya Al-Quran, Pak, yang ada saat ini. Alkitab dicomot-comot oleh kalian, tidak masalah. Yang penting Anda tahu penggunaannya, silakan. Iya, jangan dicomot-comot tapi nggak tahu gunakan. Baik, Bu. Ibu belajar Alkitab sama Al-Quran sama siapa? Bu dokter, mungkin bisa ulangi ya pertanyaannya Pak Bradirain. Saya ulangi ya, Bu Sofi, Bu dokter, didengar baik-baik dan diingat.
Ibu dokter Pertanyaan saya gampang belajar loh. Al-Quran dan Alkitab di mana? Sama siapa? Gitu aja. Dijawab itu aja. Oke. Silakan, Bu. Alkitab hanya bernama Al-Quran, Bu, yang ada saat ini itu dulu. Kemudian perjanjian baru itu bukan Alkitab ya, bukan. Bu dokter. Mana saya mengetahui? Nggak apa-apa, biarkan aja, biarkan. Ayo. Terus Bu. Oke, berarti pertanyaan saya nggak bisa terjawab ya, Bu. Yang kedua, Bu, gini, Bu. Saya mau tanya, simple aja, Bu. Saya sering nonton di TV ini, Bu. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya aku bersaksi, ya kira-kira begitulah ya, Bu ya. Muhammad adalah utusan Allah. Betul ya, Bu? Betul, Bu. Kenapa? Nah, saya mau nanya nih, Bu. Kalau Ibu disuruh ucapkan itu untuk bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kira-kira menurut Ibu gimana, Bu? Siapapun bisa bersyahadat, yang penting punya mulut, bisa melisankan sesuatu. Jadi syahadatnya Yesus itu adalah bersaksi bahwa hanya Bapaknya yang Tuhan. Sama saja. Jadi saya Di mana Yesus bersahadat? Coba di mana Yesus bersahadat? Syahadatnya Yesus itu adalah Bapaknya. Di mana? Di mana Yesus bersahadat? Di mana? Ibu Tuhan Bapak surgawi. Ibu ngomong kok nggak punya bukti? Tahu tidak apa itu syahadat? Syahadat Ibu ngomong kok nggak punya bukti? Sama Kalau dengan bisa lihat tuh ini kan buat netizen bisa nilai sendiri. sama dengan Ibrahim. Dokter. Apa coba pernyataan-pernyataan Yesus di dalam perjanjian baru? Bahwa Kalau yang dipaksa menjadi bersaksi bapaknya kesannya itu menjadi berbohong. Ibu mengatakan Yesus bapaknya. bersahadat itu di mana? Iya, bapaknya Yesus itu kan Gimana? ikrannya, Bu. Itu Bukan syahadat pertanyaan saya bukan itu. Ibu tuh nggak nyambung. Ibu ini Ya mungkin sudah, dokternya kalau nggak nggak waktu bisa ya. alergi dengan Bukan gini, bukan. Bukan. Ibu itu kalau orang kata itu syahadat, Bu. Lafal Arab kalau Kalau diindonesiakan bisa pernyataan. Berkesannya Bisa jadi ngebohong nggak, Bu, mengakuan. dipaksa untuk ngucapin itu, Bu? Kan Yesus mengakui Tuhannya Soalnya kan itu adalah hanya kata-katanya satu, bersaksi, hanya tapi kan Bapaknya. Ibu tidak Itu ada di syahadatnya sana. Yesus. Nah, Ibu Pertanyaan dipaksa kita di mana? bersaksi. Ya itu Di mana Yesus pengakuan bersahadat? Yesus bahwa Bapaknya Bapak surgawi itu yang mengutusnya itu siapa? Enggak, di mana Yesus bersahadat? Pertanyaan Oh, saya. ilaha illallah. Ayat berapa? Masa nggak baca perjanjian baru sendiri? Bukan, jangan nggak baca perjanjian baru. Di ayat mana? Di ayat mana dikatakan Yesus bersahadat? Nggak ada, Coba Bu, sebutkan. nggak ada kata-kata bersahadat. Nah, itu. saya ibu pembohong. Ibu nggak bisa nyebutin ayat mana Makanya Yesus loh. bersahadat. Yesus disebut berbohong. Bu, saya hanya mengutip pernyataannya Yesus loh. Bahwa yang mengutusnya itu Kemudian adalah Bapaknya. saya kasih tahu ya, Bu Dokter, Bu Dokter. Saya Bapak kasih yang tahu, Bu. ditulis dengan Bu Dokter, kalau Bu Dokter seperti ini, semakin banyak Bu murtadin. Saya percaya deh. Bu dokter, Semakin banyak, Bu. Ibu kalau berlaku seperti ini, murtadin makin banyak loh, Bu. Percaya nggak? Bu dokter, saya Karena kan mereka netizen itu menilai Ibu jadi ini apaan sih, Bu Dokter? latihan Begitu, dulu apa sih murtadkan begitu? saya sebelum murtadkan Yesus gitu. Oh, bukan. Saya bilang itu Jawab jadi dulu, Bu. ketergantungan, Bu. Aku Ya, dulu jawab yang dulu, telah Mas. apalagi cairan najis dan kotoran itu. Oh, bukan. Dan- Bukan, kalau Yesus itu tidak tercipta dari air mani hina nih. Saya tunjukin ya sama ibu. Mungkin ibu belum Oh, tahu emang nggak pup dia? Kalau nggak pup itu sakit itu bawa ke ICU. Bukan. Arti nama nabimu itu adalah pup atau kotoran atau beol. Baca nggak? Kenapa nabimu dinamakan beol? Coba bisa dijelaskan sama kita kenapa namanya katem atau beol? Halo? Kenapa nama nabimu pada waktu dia lahir bernama Katem sampai usia 40 tahun baru diganti menjadi Muhammad? Itulah konsekuensinya kalau manusia dipaksa jadi Tuhan. Jadi semua yang berkubang kotoran najis, jijik. Dokter bencong, Adiani, Kok saya pertanyaan sudah sama ngomong. jawabannya kok nggak klop ya, Kalau Bu Dokter? orang gini, kalau orang sakit panas, menjawab karena kalian bukan menjawab. begini. Kalau orang datang sakit panas, dikasih obatnya kalpanak, jangan kamu suntik penisilin, mati dia. Dokter itu ahli Pertanyaan meresepkan saya, obat, Bu. enggak, pertanyaan Fokus, saya Dokter bukan itu itu. ahli Pertanyaan saya kok namanya Katem. Aduh, bukan Bu obat. Dokter, fokus yang ditanya itu arti nama Misalkan kotum itu itu. memfitnahnya pakai otak dikit, Bu. Bukan Ya, berfitnah, itu bukan ahli kecil, obat, Bu. Bu, ahli racun. Oh, kamu ahli racun. Ya. Berarti fix nih, Bu. Ini bukan dokter. Please, Bu, dihapus dokternya. Ya Allah. Nggak malu, Bu. Sehat, Bu? Sudah disuntik hari ini? Ibu Dokter, sehat kah? Kenapa Ibu Dokter tidak bisa diskusi dengan teratur? Iya. Tidak Dokter Adiani fokus. Adil itu sehat hari ini? Tidak sehat Ibu Sofi karena lagi konslet. Ditanya Dokter, apa, jawabnya Iya, apa. jadi kalau ditanya apa, Ibu jawab dulu.
Kan tadi saya udah bilang, kalau pasien datang sakitnya panu dikasih kalpanak, jangan suntik penisilin, dia mati. Ah, ini sih bukan tampang dokter nih. Maaf ya, Bu. Ya, karena kalau dokter itu biasanya nalarnya bagus ya, cara komunikasinya bagus. Jadi bingung juga ini, kok namanya dokter, tapi kok komunikasinya kayak gini, ngeyel-ngeyel. Ini diturunin Akila, mana dia? Dibuka unmute-nya. Tolong ya Bu ya, ditanya apa, jawabnya apa, supaya diskusinya Kan bagus. bilang tadi Bu, hanya mereaksi saja penghujatan kalian, gitu aja, karena kalian nggak ada Yang mana? Yang mana yang kita hujat? Mana yang Saya nanya baik-baik kalian kok, nggak ada hujat. menghujat manusia, Itu fitnah ibaratnya nih. kalian menghujat Rasulullah Yesus karena beliau adalah sosok bukan Tuhan. Pertanyaannya bukan itu. Aduh Ibu, ini kita nih kalau ditonton netizen kayak orang gila ngomong berdua loh, Bu, nggak nyambung. Nggak nyambung, memang betul kok dia kalau ngomong nggak nyambung. Pertanyaan itu bukan itu. Aduh, ya amplop. Ya gini, biar saya bantu ya. Bu, Bu dokter lama di Zimbabwe kayaknya nih. Bu dokter begini Bu dokter, tadi kan pertanyaannya kenapa namanya Rasulullah itu Muhammad itu sebenarnya nama aslinya Khotem, nama arti Khotem itu orang. Nah sekarang tinggal Ibu menjawab pertanyaan ini, jadi jangan nyangkut-nyangkut ke lain, nggak ada kaitannya Bu, jadi baru bisa komunikasi. Aku jadi pasien takut loh berobat sama Ibu. Nanti sakitku sakit perut, kamu ngasih aku obat sakit jantung. Konslet, Bu. Jadi di sini bisa dilihat ya, netizen ya, dilihat bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Jadi kalau Pak Ibu dokter ini bisa berkomunikasi dengan baik, tentunya ini tidak gotot-gototan. Ibu nggak usah malu, kayak seperti tadi Bapak yang di video itu berkata, nggak usah malu, akui aja. Kalau namanya diganti kembali, ya udah, nggak apa-apa. Tapi asli ini loh ditanya, ini bukan menghujat Ibu. Harap Ibu mengerti. Bu Adiani tadi kan tahu, Bu Adiani punya nggak sih Hayat Muhammad, biografi Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal tadi bukunya, yang kita tunjukkan halaman 39. Bahwa nama asli nabimu adalah Katem, dan dia baru berganti nama menjadi Muhammad ketika usia 40 tahun. Dr. Adiani Adil tahu nggak siapa itu Muhammad Hussein Haikal? Nggak nyambung dia, congkek kita. Open mic, Bu. Kenapa disebut penghujatan? Karena kalian mengutip bukan pernyataan dari Tuhan, bukan informasi dari Tuhan. Sama dengan informasi di dalam hadismu itu mengatakan nama asli nabimu itu Katem, dan itu ditulis dalam Hayat Muhammad, biografi Muhammad ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal, dan itu sah. Bukan hanya Muhammad Hussein Haikal, saya bisa tunjukkan Ibu biografi Muhammad lainnya ditulis oleh Profesor Hisam Jaid, itu semua muslim Bu. Nama asli nabimu itu Katem pada waktu dia lahir, sampai usia 40 tahun baru dirubah namanya Muhammad. Mana yang menghujat? Pertanyaan kami, kenapa dinamai Katem? Dan menurut tadi dictionary tadi Al-Mugam Al-Syahir tadi, arti nama Katem itu artinya pup atau kotoran manusia. Nah pertanyaan kami, kenapa nabimu dinamai pup? Open mic, Bu, open mic. banyak Bu serigala kafir yang bertakia, casing domba, casing muslim Bu. Makanya saya nggak fanatik teman-teman. Berarti Muhammad Hussein Haikal itu kafir? Iya. Yang menulis buku biografi Muhammad, judulnya Hayat Muhammad, yang bernama Muhammad Hussein Haikal itu orang kafir, itu Bu? Yang jelas beliau bukan Tuhan. Makanya. Oh, mana ada Tuhan nulis buku? Sejak kapan Tuhan nulis buku? Kutanya. Bahwa ada yang membukukan firman, ada yang membukukan perkataan Tuhan, kan faktanya demikian, Bu. Ada berapa banyak pernyataan dari Tuhan yang dibukukan? Pertanyaan saya itu ada yang Anda kutip. hadis. Bukan, ada hadis. Di dalam hadis itu diriwayatkan bahwa nama asli Nabi Katem. Ngerti? Dan kemudian ini ditulis dalam Hayat Muhammad. Nama asli Nabimu itu Beol. Ini loh tadi Katem. Tahu nggak artinya Katem? Nih, aku kasih lagi ya video lainnya supaya Ibu jelas apa arti nama Katem. Pertanyaan kami, kenapa katanya nabimu itu termulia, terus apa lagi tuh, terpercaya, kenapa dinamain Katem gitu loh sama Abdul Muthalib? Pertanyaan kami itu, coba dijawab dulu Bu. Ibu tahu nggak alasannya? Kalau nggak tahu alasannya saya kasih nih
Nih alasannya kenapa nabimu dinamai Katem. Dengarkan baik-baik ya, kenapa nama nabimu dinamai Katem muslimin. Siapa sih ayah Muhammad, saya tanya, Dr. Adiani Adil? Bisa nggak anak itu 4-7 tahun di dalam rahim ibunya? Siapa sih siapa sih ayah daripada nabimu, Dr. Adiani Adil? Harusnya beliau yang dilantik Tuhan kalau begitu. Karena beliau lama di dalam rahim, tidak seperti Lama ya yang dalam rahim. hanya 9 bulan nggak layak dilantik Tuhan. Istilahnya Rasulullah Yesus tidak pernah menjadikan yang pup itu sebagai Tuhannya. Makanya Rasulullah Yesus itu nggak pernah nyembah Rasulullah Muhammad, karena itu artinya Abdul makan Abdul, jeruk makan jeruk. Tapi kenapa Muslim sekarang menyembah Muhammad? Bahwa walaupun Rasulullah Yesus itu keturunan, Anda katakan keturunan pesundal, Anda katakan keturunan pendosa, tapi kan buktinya beliau diupahi surga. Jadi nggak ada hubungan dari nggak dibangkitin, masih mati. Kita. Kenapa Yesus gini? Mati kan beliau panjang umur, Bu. Rasulullah Yesus itu ditidur panjangkan. Oh, bukan tidur panjang, tapi modar. Belum wafat, Bu. Pertanyaan saya, yang ibu tadi itu, nggak kasihan apa sama Bunda Maria? Di kematian dan di surga. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad yang kamu sholawatin dan kamu sembah masih mati sampai sekarang? Halo, kenapa yang pup itu diangkat ke surga, tapi nabimu yang Allah bersolawat, Allah, para malaikat, seluruh orang mukmin berdoa untuk nabimu sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah berdoa untuk Muhammad. Yesus sallallahu alaihi wasallam. Gak ada. Yesus kami tidak pernah bergerak sallallahu alaihi wasallam. Yesus kami bergelar itu, Bu. Yang gelar itu Al-Masih, bukan sallallahu alaihi wasallam. Kami nggak kenal siapa itu Al-Masih. Yesus bedakan lafal memuliakan. Gelarnya Kristus, bukan sallallahu alaihi wasallam. Iya, bukan sallallahu alaihi wasallam, memang gelaran bukan itu, Bu. Iya, pertanyaan saya, Yesus yang tidak didoakan oleh Allah, Yesus yang tidak disolawati oleh Allah, Allahmu kan sholat nih. Pada waktu Muhammad mati juga Allahmu dan Jibril menyolati mayat. Dikatakan di dalam kitabmu, saya bisa tunjukkan, Allah itu sholat. Ya, ketika Muhammad mati, Allah sholat menyolati Muhammad. Pertanyaan saya, Yesus yang tidak disolawati, tidak didoakan oleh Allah, kok sekarang diangkat ke surga yang katanya pup tadi itu loh. Tapi kok nabimu sekarang, kok yang kamu Allah sholat, Allah berdoa atasnya, ya, Allah sholat atas nabimu, ya, Allah itu bersolawat, malaikat juga bersolawat, kok masih mati sampai sekarang gitu loh. Kok gak bangkit-bangkit, itu pertanyaan saya. Loh, kemana nih orang? Kenapa Bunda Maria belum bangkit? Kan belum mati, belum semuanya mati. Saya nggak ngomongin Maria. Aduh, Bu. Jangan ojok ke susu gitu loh. Ini, aduh, saya mana ceritanya Bu Rasulullah Yesus bangkit kalau belum mati? Saya harap ya kalau anak dokter agak pintarnya ini nggak nyambung. Saya nggak ngomongin Maria, dia ngomong Maria. Ini loh. Aduh, aku bisa minum kapan? Mati, Bu, gimana belum jadi bangkai kok bangkit-bangkit? Mati dulu, Bu. Jadi bangkai dulu, diurus jenazahnya, dikain kafankan, dikain lengankan, dipocok. Bu Andil, wait. Tadi kamu menyatakan ibu membaca Alkitab. Loh, kalau kamu baca Alkitab berarti kamu juga baca di sana Yesus mati. Aduh, Bu, astaga, ya udah yang lain aja, nggak sabar aku dengerin dokter ini dari tadi lah. Ini lihat ya, Bu, di dalam kitabmu, ya, ini adalah kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti Al-Qasas Al-Kubra, bahwa nama ayah daripada Muhammad adalah Abdul Alat. Kemudian Muslim mengganti menjadi Abdullah. Karena Alat ini merupakan salah satu dari dewa tertinggi Bagan Quraisy. Kemudian pertanyaan saya nih, kenapa nabimu itu bisa lahir 4 tahun setelah ayahnya meninggal? Nama asli nabimu adalah Katem bin Abdul Alat, yang artinya susu rusak atau susu busuk atau susu basi. Di dalam hadis-hadismu, ya, ini saya mengutip dari Sirah Nabawiyah, The Life of Muhammad Hisham Jaid. Ini seorang profesor Muslim. Ya, di dalam hadis-hadismu, ya, di dalam kitab Al-Sirah Al-Halabiyah, nama lainnya adalah Insan Al-Uyun fi Sirat Al-Ma'mum volume 1 halaman 128, dikatakan begini nih, Bu. Nama lahir Muhammad adalah Katem. Katem artinya susu rusak atau busuk seperti susu basi. Sepeninggal Katem ibn Abdul Muthalib, ya, paman Muhammad di umur 9, 3 tahun sebelum Muhammad lahir. Jadi Abdul Muthalib, kakeknya Muhammad ini punya anak namanya Katem. Kemudian meninggal di usia 9 tahun. Tetapi itu 3 tahun sebelum Muhammad lahir. Jadi ketika Muhammad lahir, maka Abdul Muthalib menamakannya Katem. Ya, dia menamanya Katem. Kemudian Nabi mengubah namanya menjadi Muhammad pada usia kira-kira 30 atau 40-an setelah dia menjadi Nabi dan migrasi ke Madinah. Jadi memang ada data, ya, data dari pihak luar bahwa ketika dia di Madinah, itu dia ketemu dengan seorang imam, ya, dan diubah namanya menjadi Muhammad. Ya, itu kita mempunyai data tersebut.
Nah, pertanyaan saya, data ini menyambung terus nih, dan ini juga ada di dalam kitabmu sendiri. Pertanyaan saya, udah tahu kan ya kalau Nabimu lahirnya 4 tahun setelah ayahnya meninggal. Nah, pertanyaan saya begini. Ya, ayah Nabimu itu namanya Abdul Alat, ya, bukan Abdullah. Saudaranya bernama Abu Lahab, yang bernama aslinya adalah Abdul Uzza. Ya, jadi Abdul Alat dan Abdul Uzza ini adalah anaknya Abdul Muthalib, ya. Keduanya adalah nama dewi atau dewa utama di jajaran pagan Quraisy Mekah, ya. Oke, pertanyaan saya seperti ini. Ini ada fatwa, ya, ini adalah. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu Nabimu itu lahir 4 tahun setelah ayahnya mati? Di dalam kitab Tabakat Al-Kubra volume 3 halaman 29-118 dikatakan bahwa gini, di dalam Sirah Al-Halafiyah juga dikatakan bahwa kakeknya Muhammad, Abdul Muthalib, itu menikah pada hari yang sama dengan anaknya si Abdul Alat. Jadi Abdul Alat ini, ya, dinikahkan dengan Aminah. Pada hari yang sama dia juga melihat Hala. Hala ini adalah saudara daripada Aminah. Dan Abdul Muthalib suka. Jadi mereka menikah pada hari yang sama nih. Jadi Abdul Muthalib menikahi Hala, mempunyai anak bernama Hamzah, ya, yang adalah paman daripada Muhammad, saudara sepersusuan Muhammad. Kemudian Abdul Alat, ya, itu menikah dengan Aminah dan mempunyai anak Nabimu. Nah, tetapi harusnya kalau kemudian Abdul Alat, ayah daripada Nabimu ini, 2 bulan kemudian dia pergi setelah menikah dengan Aminah, dia pergi dan meninggal. Dan di tahun matinya ayahnya Nabimu, di tahun matinya Abdul Alat, Hamzah lahir. Tetapi kita membaca di dalam kitab Islam, ya, ini adalah kitab Al-Tabakat Al-Kubra, volume 3 halaman 29-118. Hamzah memegang bendera saat terbuat terhadap suku Kanika, suku Yahudi yang seluruhnya dimusnahkan oleh Muhammad. Dan ketika ia wafat usianya 59 tahun. Hamzah berusia lebih tua 4 tahun dibanding Nabi. Ya, ada juga tertulis dalam kitab Sabil Al-Huda wa Al-Rasyad volume 11 halaman 82 dan 83. Kemudian di dalam Al-Mustadrak fi Al-Sahih volume 3 halaman 212, hadis 4873. Hamzah disebut juga memiliki 2 nama lain, yaitu Abu Ali dan Emarah. Dia menjadi muslim 6 tahun setelah Islam lahir, dan ia berusia 4 tahun lebih tua ketimbang Nabimu. Ia terbunuh di dalam perang Uhud pada hari Sabtu, hari ke-7 bulan Syual. Di dalam kitab Al-Tabakat Al-Kubra, cetakan pertama 1968 volume 3 halaman 103, Hamzah terbunuh oleh seorang yang bernama Wahsy dan umurnya 59 tahun dan lebih tua 4 tahun daripada Nabi. Nah, pertanyaan kita, bagaimana mungkin Hamzah itu bisa lebih tua daripada Muhammad? Harusnya Hamzah ini seumuran dengan Muhammad atau lebih muda, karena ayah daripada Nabimu itu baru 2 bulan menikah dengan Aminah terus pergi dan mati. Ya, artinya Nabimu berada di dalam rahim Aminah 4-7 tahun nih loh. Nah, ini saya tunjukkan, ini adalah fatwa nomor 120178 tentang lamanya kehamilan dalam Islam. Karena Nabimu itu 4-7 tahun di dalam rahimnya Aminah. Bahkan dikatakan Imam Malik itu 4 tahun di dalam rahim ibunya. Maka ada fatwa bahwa kehamilan, lamanya kehamilan di dalam Islam, ya, yang pertama, periode maksimum kehamilan adalah 9 bulan. Ini doktrin umum. Yang kedua, masa kehamilan 1 tahun. Ini adalah pandangan Muhammad bin Abdul Hakam dan Ibnu Rushd. Beberapa mengatakan 2 tahun. Pandangan yang ketiga, masa kehamilan adalah 3 tahun, dan ini adalah pandangan Al-Laid bin Sa'ad. Ya, ini saya hanya membaca, ini bukan saya yang menemukan. Itu website Islam sendiri, ya, NU Anda cari, ya. Kemudian pandangan yang keempat, 4 tahun. Ini merupakan doktrin Syafi'i dan Hambali, dan yang paling terkenal dari 2 pandangan di antara kaum Maliki. Kemudian yang kelima, masa kehamilan di dalam Islam itu 5 tahun. Ini adalah narasi kewenangan Imam Malik, karena Imam Malik ini dikatakan dia berada di dalam kandungan ibunya 4 tahun. Kayak gajah, ya. Kemudian pandangan yang kedua adalah 6 tahun. Ini dalam kitab Al-Zuhri dan Malik. Kemudian pandangan yang ketujuh adalah 7 tahun. Dikatakan oleh Rabi'ah Al-Rai dan merupakan narasi lain tentang otoritas dari Al-Zuhri dan Imam Malik. Kemudian yang ke-8, gak ada batasan dalam kebanyakan kehamilan. Ini ada di kitab-kitab fatwa, kitab-kitab fikih Islammu. Jadi kalau misalnya 12 tahun yang lalu suami saya meninggal, saya nggak menikah lagi, dan sekarang saya melahirkan anak, saya bisa mengklaim bahwa anak yang saya lahirkan itu dari suami saya yang sudah meninggal 12 tahun yang lalu, dan saya tidak bisa dituduh berzinah. Kenapa? Karena Nabimu aja lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Ya. Fakta yang kedua, saya katakan ya, kalau ketika Muhammad lahir tanpa disusui Aminah, dikatakan, ketika saya membaca Sirah Nabawiyah, begitu Nabimu lahir, langsung diberikan kepada Halimah Sa'diyah, dan itu beda kota, ya, di Padang Gurun, langsung beda kota yang saya baca. Ketika saya membaca ini, ada sudut psikologi saya sebagai seorang perempuan, seorang ibu, ya, seorang istri yang aneh menurut saya. Kenapa seorang yang melahirkan anaknya, dia bisa tanpa menyusui anaknya, langsung dikatakan ya, tanpa Aminah menyusui, itu langsung dicarikan inang penyusu Halimah Sa'diyah pada waktu itu. Ini aneh menurut saya. Kenapa? Seorang ibu tidak mungkin tidak mau bayinya sendiri. Ya, dari situ saja saya sudah membaca ini aneh nih. Kelahirannya ada yang tidak wajar. Ya, bapaknya nggak ada. Kenapa yang menamai kakeknya? Mencurigakan. Ya, nah, kemudian, ya, ketika anak ini lahir, dia nggak mau. Bahkan di dalam Sirah Nabawiyah diceritakan beberapa kali Halimah Sa'diyah itu berusaha mengembalikan Muhammad, tapi tidak diterima sama Aminah. Ya, pada waktu itu sudah beberapa kali karena Muhammad ini sakit-sakitan pada waktu kecil.
Dia kembaliin, udah nih anakmu ambil. Aminah nggak mau. Sampai akhirnya suatu peristiwa ketika Muhammad di Padang sama anaknya si Halimah ini, dia katanya dadanya dibelah dan sebagainya, ada kejadian dia terlempar ke tanah dan sebagainya. Terus dikembaliin sama si Halimah, kira-kira usianya 5 atau 6 tahun. Dan pada waktu itu Aminah berkata, kenapa kamu kembalikan anak ini? Apakah kamu takut ada setan yang mengikutinya atau jin? Halimah mengatakan iya, kayaknya nih anak ada yang kerasukan setan, dia bilang gitu. Terus Aminah mengatakan, apa urusannya setan dengan anakku, katanya gitu. Nah terus dipiara baru setahun Aminah mati. Jadi ini anak yatim piatu dari sejak umur 5 sampai 6 tahun. Dan akhirnya dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib mati dipelihara oleh pamannya. Nah pertanyaan saya, kenapa ini? Ini tidak ada loh di dalam Alkitab. Kalau dikatakan Aminah ini ngerti ini anak bakal jadi nabi, kenapa anak ini disusui orang lain? Dikembalikan berkali-kali ke Aminah nggak mau anak ini. Why? Secara psikologi nalar saya jalan ketika baca cerita ini. Akhirnya kita hubungkan, ya. Dan Anda kaum muslim, Anda harus membuka matamu. Pada waktu kelahiran Yesus, dia mempersiapkan jalan, yaitu kelahiran Yahya Pembaptis, ya, anak Zakaria. Zakaria itu dipersiapkan jalan. Tuhan memberikan kabar gembira akan kelahiran anak ini, yang akan membenarkan kalimat, membenarkan Isa. Di dalam Alkitab kami dikatakan Yahya Pembaptis itu adalah utusan yang membuka jalan bagi kedatangan Yahweh atau kedatangan Tuhan. Makanya Yahya Pembaptis itu sujud di dalam kandungan kepada Isa Al-Masih. Siapakah Isa Al-Masih? Isa Al-Masih tidak lahir dari air mani hina, seperti surat As-Sajadah ayat 8. Isa Al-Masih adalah kalimatullah al-Qoha ila Maryam dan rohullah. Isa Al-Masih adalah firman Allah yang diturunkan di dalam rahim Maria dan roh yang daripada Allah itu sendiri. Dia tidak lahir dari air mani hina, ya, sesuai dengan surat As-Sajadah ayat 8. Isa Al-Masih suci sejak dari lahirnya. Makanya di dalam Quran dikatakan, aku akan memberikan kamu anak yang suci. Pertanyaan saya, kalau nama nabimu itu terpampang di arsinya Allah, kenapa ketika melahirkan Aminah tidak didatangi malaikat Gabriel? Hei Aminah, engkau akan melahirkan seorang anak yang akan menjadi nabi termulia, Al-Amin yang terpercaya, nabi yang akan duduk di sisiku, bahkan namanya ada di arsiku. Kenapa? Bahkan Aminah tidak mau anak ini tuh. Anak ini dikasihin sama Halimah Sadia. Why? Sebagai seorang wanita saya nggak bisa menerima hal ini. Itu tidak pernah ada di dalam Alkitab. Ya, bahkan Isaac, ya, Ishak ketika lahir, Sarah menyapihnya, dan dikatakan ada perayaan yang besar ketika dia lepas dari sapian. Kira-kira orang Yahudi umur 4 sampai 5 tahun, ya, selesai disapih. Ini aneh, ya. Samuel selesai disapih, dipersembahkan kepada Tuhan karena Hana ibunya itu sudah bernazar. Musa, ya, ketika dilarung, kakaknya Maria mengikutinya dari Sungai Nil. Dan dia mengatakan kepada putri Firaun, maukah aku panggilkan inang penyusu, yaitu ibunya sendiri, Yokebed. Ini aneh. Kenapa nabimu yang dikatakan namanya tertera di kursi Allah, kok Aminah tidak mau? Sebagai seorang wanita, saya tidak bisa menerima hal ini. Ini aneh secara psikologi. Seorang wanita yang tidak bisa mau menerima anaknya, hanya ada 2 kemungkinan. Pertama, korban perkosaan. Seorang wanita menjadi korban perkosaan, secara otomatis dia reject itu anak. Yang kedua, ada hubungan haram. Yang ketiga, mungkin dia miskin, dia mau jual ini anak, butuh duit. Yang keempat, dia kena penyakit yang namanya baby blues. Baby blues. Baby blues. Dia reject itu anak, dia nggak mau ini anak. Ya, itu namanya depresi berat secara psikologis. Nah, pertanyaan saya, yang mana dari keempat alasan ini yang membuat Aminah tidak mau menyusui nabimu? Dan ketika dikembalikan berkali-kali oleh Halimah Sadiah, Aminah nggak mau terima. Sebagai seorang dokter, saya rasa Anda bisa lebih rasional. Apalagi ada seorang perempuan. Anda tentu tahu seorang ibu yang begitu lahir, dia kasih anaknya ke orang. Coba di sini ada wanita nggak ya? Tolong, ada wanita kah di sini? Ini dokter Adrianinya masih ada, dibukain aja unmute-nya. Ya, Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Ya itu dia Bu Sofi, maksud saya itu di kanon lagi perjanjian baru dan cantumkan yang semua yang kalian paparkan itu. Jadi kalian ada referensi dan kalian bisa menurunkan kepada anak cucu kalian gitu loh. Karena kalau Anda ya sudah, aku tak makan pizza dulu ya. Tadi barusan beli pizza. Silakan hukumnya, Bu. Iya, Anda ngomong aja sama yang lain. Saya tak makan pizza dulu. betul. Karena Rasulullah Yesus itu jelas-jelas melek, Bu, nggak buta beliau. Makanya beliau nggak pernah menyembah yang pupuk itu, yang bilang ibu berkubang kotoran najis. Ya, Rasulullah Yesus nggak pernah menyembah yang pup, karena beliau tahu, beliau melihat, menyaksikan yang pup itu, yang berkubang kotoran najis itu nggak pantas disebut Tuhan.
gitu loh. Loh, ini kok malah balik bertakiah, Bu? Tadi kan pertanyaannya. Yang bertakiah itu nama. serigala, Bu. Serigala bertakiah domba. Ya, kafir nyaru-nyaru muslim itu loh. Jadi kami yang muslim kan sudah domba, Bu. Yang mau bertakiah bagaimana lagi? Bagaimana Masa mau berbulu serigala sih, Bu? Tuh, Iya, ini yang terbalik, teman-teman terbalik. tahan, teman-teman Serigala, jangan disambung, soalnya akan ada berikutnya. Saya sudah kedatangan tamu yang saya undang secara khusus, Pak Jaga di sini ya. Jadi teman-teman tahan, ini biar berakhir dulu. Berhubung karena apa namanya Ibu Adriani ini nggak bisa berdiskusi dengan baik ya. Pertanyaan apa, dijawabnya apa, dijelaskan nggak mudeng-mudeng. Terus piye ta? Makanya tak tanya, Ibu sehat ta? Sini seorang dokter kalau nalarnya nggak sehat tuh susah. Makanya saya senang sekali dengan tamu saya yang akan datang ini. Saya senang berkomunikasi dengan dia. Saya undang secara khusus Pak Jaga Sukma. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah tahu kualitas dari Dr. Andiani Adil. Saya bukan meremehkan dia. Kalau seorang dokter, tingkatan dokter, cara komunikasi itu akan baik ya. Tidak ngeyel, tidak ngeyel, tidak ngeyel. Mengerti dan fokus dengan pertanyaan. Nah sekarang dengan kejadian begini lihat, kita mempertanyakan apa, dia jawabnya apa. Ya biasa, kalau orang yang bertakiah itu dia membenarkan, menutupi, padahal jelas-jelas video yang diberikan tadi itu sebenarnya tidak bisa disanggah karena bukan Ibu Sofi yang buat video itu, orang Arab sendiri yang murtadin. Jadi Ibu harus mengerti ya Bu Dr. Adriani, lain kali cobalah berkomunikasi. Kalau memang Ibu mau stay di sini boleh, saya kedatangan tamu, saya soalnya mau ngomong-ngomong, mau tanya banyak sama Bapak Jaga ini. Nah saya sama Pawang Ular, kalau boleh jangan ada pertanyaan, boleh kasih pernyataan, boleh, silakan. Nanti Ya, Bu, saya mau nanya sih. habis ini. Ya, silakan. Nggak, hanya sebentar kali ke Bu Andini. Bu Andini sekolah dokter itu ke negara Islam apa ke negara Kristen, Bu? Ke negara kafir, Bu? Gitu aja sih yang ditanya. Kalau seandainya ke negara kafir, ya artinya Ibu sendiri merendahkan ilmu Allah sendiri. Allah kan pasti menurunkan Al-Quran yang diturunin ke bahasa Arab, tapi kenapa Ibu belajarnya ke negara kafir? Dan medis-medis semuanya pakai bahasa Latin, kenapa nggak pakai bahasa Arab? Tuh. Ya Ibu sendiri merendahkan Allah Ibu sendiri sebenarnya gitu loh. Harusnya Ibu belajar medisnya ke orang yang memakai bahasa Arab gitu. Jadi jangan ke negara kafir, Bu. Kan kafir kan bukan domba kan, kambing. Ibu yang domba, masa domba belajar sama kambing? Gitu, Bu. Itu logika yang harus Ibu pikir sebelum Ibu jadi dokter. Jadi lain kali kalau anak Ibu mau belajar piano atau mau belajar musik, pikir lagi gitu loh. Di Islam boleh halal musik, nggak cari lagi gitu. Terusnya Ibu kalau mau pakai BH, nanya lagi, BH ini ilmu dari siapa, keajaran siapa? Nah Ibu tinggal, kok domba ngikutin kambing? Nah Ibu mikirnya begitu lagi. Jadi lebih gampang Bu hidup, Bu. Jadi jangan teriak-teriak ngaku domba, tetapi nggak tahu domba apaan. Itu aja sih. Nah, Ibu Sofi, silakan Bu, penutupan Bu, sebelum kita ending ini. Pak Erben juga silakan. Soalnya nanti kita mau buka sesi yang baru supaya lebih teratur ya. Nggak ada sih, nggak ada kata penutup. Silakan ya Pak. Gini aja, kalau Ibu Andini mau, Ibu Andini bertanya aja deh. Karena tadi kan kita tanya-tanya juga. Iya, saya pusing kalau nanya, dia tanya beda. Ya, Ibu Andini silakan tanya Bu apa yang Ibu mau tanya, tapi kalau Ibu bertanya harus mau mendengar jawaban. Nggak sekarang Pak Erben, kita mau tutup Pak. Saya kedatangan tamu sudah datang Pak. Jadi Oh, saya mau siapa? Bapak siapa itu? Pak Jaga ada di sini. Oh, Sebentar ya, saya mau lihat dulu studio kayak apa ya. Silakan ngobrol dulu. oke. Nanti kalau sudah ada dihentikan Bu, nggak apa-apa. Kalau nggak ada Ibu Andini tanya, saya hanya sedikit cerita aja sama Bu Andini. Sebentar ya, mengapa aku sangat cinta sama Yesus ya. Aku itu aja. Nanti Ibu Andini terserah mau bagaimana menanggapinya, tapi saya mau cerita aja. Nah, ini saya cerita ini aja ya, saya presentasi, Ibu dengarkan ya. Ah, ini Bu Andini, saya mau cerita ini aja. Keutamaan Yesus. Apaan jangan Pak Erben? Ya nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Saya kasih cepat aja. Yang pertama Bu Andini, bahwa Yesus itu kehadirannya itu kan sudah dijanjikan sejak perjanjian lama ya. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Maliaki, semua ada ayat-ayatnya. Jadi memang kehadiran Yesus itu
menjadi seorang juru selamat, menjadi nabi, menjadi guru, menjadi Tuhan yang diutus oleh Bapak Yahweh itu sudah dijanjikan. Baru yang berikut itu Bu Andini, mengapa saya percaya Yesus ya? Yang pertama itu kelahiran Yesus ini. Kelahiran Yesus ini kan dari rahim perawan. Dia bukan benih biologis hasil seksual, tetapi benih ilahi atau benih firman. Karena dikatakan dia adalah firman Allah yang diutus menjadi manusia. Dan dia tidak berdosa, dan itu nyata dalam seluruh hidupnya. Dia yang kudus dari Roh Kudus. Baru yang kedua, di dalam hakikat Yesus sebagai manusia, di dalam natur manusia, Yesus itu tidak berdosa. Makanya saya tidak lagi percaya kepada manusia-manusia berdosa sebagai patokan ajaran etika dan segala sesuatu yang kudus. Saya sudah cukup dengan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa. Makanya kalau ada nabi setelah Yesus atau rasul setelah Yesus, ajarannya bertentangan dengan Yesus, hidupnya bertentangan dengan Yesus, saya tolak. Nah, di situ. Jadi Yesus ini tidak berdosa. Bahkan ia juga berkuasa untuk ampuni dosa. Jadi Yesus itu bukan hanya tidak berdosa, tapi berkuasa mengampuni dosa. Ada nabi yang dibanggakan orang lain, dia nggak bisa mengampuni dosanya. Bahkan dosa keturunannya, anak-anaknya dia nggak tahu. Pengikutnya juga dia nggak tahu. Yesus jelas. Dia tidak berdosa, semua orang yang ikut, yang percaya kepada dia berkuasa untuk memberikan pengampunan dosa buat mereka. Dan dosa ini menjadi persoalan utama manusia. Kemudian ajaran Yesus ini, sepanjang saya mempelajari tentang Yesus ini Bu Andini ya, Ibu sebagai seorang dokter, ajaran Yesus ini berbeda dari setiap orang sebelum dan sesudah dia. Dan dia mengajar dengan hikmat dan penuh kuasa, baik tentang etika, tentang metafisika, teologi, tentang sosial, tentang penyelamatan, tentang eskatologi. Semuanya luar biasa ajaran-ajaran Yesus ini. Makanya saya sangat cinta sama Yesus karena itu. Baru metode mengajar Yesus itu, nggak pernah Yesus ketika mengajar itu dengan ancaman. Kalau kamu nggak ikut ajaranku, ku pedang kau. Kalau kau nggak ikut ajaranku, ku tumpas kau. Nggak ada. Tapi Yesus menyampaikan ajaran itu dengan penuh kasih, penuh cinta, dan ada kuasa Allah yang nyata melalui kuasa Roh Kudus di dalam ajaran-ajaran Yesus itu. Itu yang mau saya sampaikan sama Ibu, supaya ada kira-kira. Baru Yesus ini pembuat mujizat Bu Andini ya. Dia menyembuhkan banyak penyakit. Jadi orang sakit disembuhkan. Bahkan Yesus juga mengusir setan. Yesus nggak pernah bersekutu dengan setan. Ada nabi yang dikelilingi oleh setan dan lain sebagainya. Yesus itu setan, jin, dan semuanya itu diusir karena itu musuh kebenaran. Baru Yesus itu mengendalikan alam. Baru Yesus berkuasa atas kematian. Karena dia membangkitkan orang mati, bukan mematikan orang hidup seperti ada nabi yang mematikan orang hidup ya. Dan banyak sekali perbuatan-perbuatan Yesus yang belum tercatat di dalam kitab Injil, tetapi yang sudah tercatat sudah lebih dari cukup. Baru Yesus ini saya melihat bahwa dia kematian dan kebangkitannya ya. Bahwa Yesus ini diutus Allah untuk memberikan pengampunan dosa melalui darahnya. Maka itulah sebabnya Yesus ini disebut sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Dan Yesus juga berkuasa atas kematian dan maut. Maka Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia berkuasa memberikan kehidupan, berkuasa memberikan nyawanya dan mengambilnya kembali. Saya melihat kematian Yesus ini kematian yang mulia, walaupun orang menganggap bahwa kematian Yesus ini kematian yang bagaimana? Karena Yesus mati bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi karena kebenarannya. Dan kebenarannya itulah yang berdampak bagi kehidupan orang. Makanya saya tidak mau lagi mengikuti nabi yang mati diracun itu ya. Atau karena ada wanita sakit hati, suaminya, bapaknya dibunuh katanya ya. Kemudian dia itu akhirnya diracun dan mati karena itu. Yesus bukan karena dia melakukan kesalahan atau dosa sehingga dia harus dihukum, tetapi karena dia menyatakan kebenaran. Jadi karena kebenaran inilah yang menyelamatkan. Oke, baru Yesus naik ke surga. Jadi kami tidak lagi mengikuti nabi yang ada di dalam kuburan, yang masih diziarahi, masih didoakan. Tapi kami orang Kristen itu mengikuti Yesus yang sudah ke surga. Bahkan Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kami, orang Kristen. Kalau ibu juga mau, maka dia akan menyiapkan tempat untuk ibu dan keluarga ibu, dan semua keluarga besar ibu akan diselesaikan, dijamah, ditolong oleh Tuhan. Jadi ini dialah kebenaran-kebenaran tentang Yesus. Baru Yesus juga pasti datang nanti di hari zaman sebagai hakim yang adil, raja segala raja. Maka kami orang Kristen tidak pernah ikut lagi kepada yang terdakwa, tapi kepada hakimnya. Raja segala raja bukan lagi hanya sekedar kepada hamba, apalagi hamba yang berdosa atau nabi yang berdosa. Karena raja segala raja yang menjadi teladan kami, makanya dia Mesias. Jadi itulah keutamaan Yesus Bu Andini yang membuat saya cinta sama Yesus, percaya sama Yesus, dan saya tidak percaya kepada nabi atau siapapun yang setelah Yesus yang ajarannya bertentangan dengan Yesus. Makanya saya katakan, kalau ada orang yang bisa menemukan sosok seperti ajaran Yesus atau pribadi Yesus, teladan hidup Yesus, perbuatan Yesus, etika dan moralnya Yesus, janji Yesus, kenaikannya ke surga, dia datang di akhir zaman jadi hakim yang adil, dia Mesias, dia akan turun bersama Yerusalem baru dan membawa kami kepada kemuliaan, kebesaran, maka kami masih membuka diri untuk orang seperti itu. Tetapi saya sudah bisa memastikan tidak ada pribadi yang seperti Yesus ini lagi. Jadi saran saya sama Bu Andini, kalau sudah ada yang tidak berdosa, jangan lagi percaya kepada yang berdosa.
Kalau sudah ada yang datang dari surga, jangan lagi percaya yang datang dari rahim wanita, tidak tahu bagaimana dia datang. Ya, tidak apa bapaknya ibunya. Kalau ada yang sudah hakim di hari zaman, raja di hari zaman, jangan lagi ikut yang terdakwa. Kalau ada yang sudah punya ajaran etika dan moral, teladan hidupnya sempurna, jangan lagi kepada etika dan moralnya yang masih dalam pertanyaan atau banyak dalam persoalan. Jadi sudah tepat kalau kita percaya kepada Yesus sebagai juru selamat penebus yang menyelamatkan, yang memberikan kita kemenangan atas maut, atas iblis, bahkan kemenangan atas dosa, dan memberikan kita kehidupan yang kekal dan juga hidup yang dibaharui ketika kita menjalani hidup bersama selama di dunia ini. Jadi kebenaran hanya ada pada Yesus, di luar Yesus itu tentu adalah kebinasaan. Jadi Bu Andini, buka hatimu, jangan keraskan hatimu, sayang kamu dokter. Dokter itu setahu saya cerdas, kecuali kalau mungkin Ibu Andini ada pergumulan dalam diri, ya udahlah, kita berdoa supaya Bu Andini dokter menjadi dokter yang sesungguhnya, dan percayalah, kalau kamu percaya sama Yesus, kamu punya pola pikir akan semakin dicerdaskan dan diberkati. Sekianlah dulu dari saya sebagai penutup. Tuhan memberkati Bu Andini ya, Ibu Andini ku sayang, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kembali ke moderator. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan dari awal hingga akhir apa respon teman-teman mengenai video yang barusan kita putar antara apologetik Kristen dengan beragam Muslim, atau ada yang mengaku baru mualaf lah di dalamnya ya. Luar biasa memang mereka ini ya, semua bisa dilakukan hanya untuk mempertahankan iman mereka, bahkan untuk menunjukkan bahwa mereka seolah-olah cerdas dengan mengaku mualaf. Ternyata dengan di cross check sedikit saja langsung terbukti kebohongannya dan tidak bisa berdalih bahwa dia sedang berbohong. Luar biasa memang. Oke, teman-teman dikasih oleh Tuhan, Anda sudah pasti kenal apologi tersebut, tapi yang mau saya katakan adalah petiklah ilmu yang dia berikan untuk menjadi bahan pelajaran bagi kita. Bagi kaum muslim yang tidak suka, atau para polemikus yang nggak suka, atau siapapun Anda, silakan skip karena tidak ada ruang untuk baper di dalam channel ini. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, itu harus kita disclaimer sebelum Anda melakukan hal-hal yang kurang enak. Karena kalau Anda para ustadz yang setiap hari kerjaannya membahas Alkitab tanpa mengalami hal-hal yang lain, izinkan dong kami juga membahas dan juga mempertanyakan iman Anda secara bebas. Tapi hal itu mungkin tidak bisa terjadi. Itu mengharapkan apa yang namanya itu, seperti peribahasa katakan, jauh panggang dari api begitu ya, karena kita tahu bahwa ada banyak orang yang tidak siap dengan argumentasi atau data-data yang dipaparkan mengenai keyakinan mereka. Tetapi teman-teman, karena ini merupakan bentuk pengajaran, maka saya upload dan semoga kita dicerdaskan. Kalau kita melihat teman-teman, pemaparan itu sangat bagus, siapapun bisa datang dan dipertanyakan apakah kamu Islam, apakah kamu Kristen. Sebuah klarifikasi terlebih dahulu supaya tidak salah memahami, supaya enggak dikira monolog. Ini dialog, ini diskusi, dan itu dibuka ruang secara aman begitu ya. Nah, kalau bicara soal iman kekristenan ya, kalau bicara Kristenan atau Yesus Kristus, itu firman yang menjadi manusia, itu jelas tidak bisa dibantah lagi. Tidak pernah dikatakan kepada Yesus menjadi maka jadilah, enggak. Firman itu memang mencipta, tapi firman itu juga menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia, yaitulah Kristus teman-teman. Jadi sampai di sini teman-teman yang selalu menuduh atau mempertanyakan tidak bakal paham itu. Dan hari ini di momen Natal teman-teman, itu wujud firman yang menjadi bayi loh. Firman itu menjadi manusia, lahir dari seorang perawan yang bernama Maria untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi jangan bilang juga bahwa itu bukan Tuhan, dia Tuhan dari sananya kawan-kawan. Kita bisa membaca dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu pernyataan malaikat, bukan manusia. Malaikat saja mengakui dia Tuhan, artinya dari sananya dia Tuhan. Jadi tidak butuh sebenarnya pengakuan atau pengakuan atau mencari pengakuan dari orang-orang, apalagi agama-agama lain. Tidak perlu. Orang Kristen aja tidak perlu mengakui dia Tuhan, pasti dia Tuhan begitu ya. Tidak perlu harus katakan, coba buktikan di mana ayatnya, atau Yesus berkata aku Tuhan sembahlah aku. Tidak perlu, itu udah argumen basi yang harus dikubur dalam-dalam teman-teman ya. Itu argumentasi basi, dikubur dalam-dalam, dibuang ke laut sana jauh-jauh itu. Karena tidak ada pernah berita itu benar begitu ya. Sekalipun sudah dijawab, bisa dibuktikan secara alkitabiah, tapi teman-teman tidak mungkin dapat menerima itu. Karena faktanya ketika Anda menanyakan itu, Anda hanya ingin menggiring satu argumentasi atau opini kepada keimanan Anda, padahal itu semua berbeda teman-teman. Nah yang selanjutnya, ini nih seorang nih mualaf ini, di lain semua yang di lain-lainnya yang ada banyak lain lagi, tapi saya fokus kepada yang mengaku mualaf. Aku baru mualaf katanya gitu ya. Silakan mualaf, itu hakmu, itu keputusanmu, resikonya tanggung sendiri, itu tidak penting bagi kita. Tapi yang mau saya katakan adalah, jangan kau berdusta begitu ya. Kau mengaku aku mualaf dari gereja GPDI dari Kalimantan, titik aku pelayan, musikku pelayan, bisa musik semua dan worship dan segala macam. Aduh, basi. Itu sudah omongan basi sejak dahulu. Sejak saya masuk dalam dunia YouTube atau berargumentasi di dunia YouTube, saya sudah sering melihat itu dan memberikan hak jawab saya untuk meluruskan para polemikus yang suka mengarang bebas, atau ustadz yang langsung jadi ustadz dari mualaf begitu ya. Ada banyak bisa kita paparkan itu, tapi mereka mengarang ya
anehnya sih mereka diterima dengan cara bebas lalu diberikan gelar ustadz lalu menjadi pengajar di dunia Islam. Ya selain mengajar apa coba, bukan Quran yang diajarkan tapi kekristenan, bahkan kristologi dicematkan kepada mereka, ya kan, itu masih berseliweran. Nah teman-teman, itu saja sih, mari kita cerdas lah ya, jangan buta ya. Saya hanya ingin menekankan Kristus yang lahir itu hanya untuk menyelamatkan umat manusia dan akan menuju kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya atau tidak, itu urusan Anda, tapi itu fakta dan sejarah yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Oke teman-teman, jangan kepanasan, jangan baper. Kalau tidak suka skip, tapi biarlah kebenaran itu semakin bersinar seperti lampu-lampu yang berkedip-kedip ini yang melambangkan bahwa Natal sudah di depan mata. Oke teman-teman, bersukacitalah karena Kristus lahir untuk menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.